wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nurjaman dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi yang akan melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching. Saya ditemani oleh rekan saya yakni Ibu Leni Nurkomalasari yang beliau mengajar di kelas 4. Selanjutnya kita akan melaksanakan pra-observasi sebelum melaksanakan observasi di kelas atau pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Leni, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ya baik Bu. Begini Bu Leni, saya akan melaksanakan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini berbasis coaching, dan supervisi akademik itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama melaksanakan pra-observasi, dan yang kedua melaksanakan observasi, dan yang terakhir yakni adanya pasca observasi. Di mana hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu, yang dimana tujuannya untuk mengetahui sejauh mana ataupun persiapan yang nantinya Ibu akan lakukan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang kedua, di mana supervisi akademik ini mempunyai tujuan bagaimana cara Ibu mengajar nantinya ataupun melihat jalannya pembelajaran dan evaluasi pembelajaran ke depannya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan Ibu harapkan saat melaksanakan observasi. Apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran nantinya saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ini adalah pertama itu peserta didik mampu menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dan bagian-bagian tumbuhan yang benar. Untuk yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, peserta didik mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar. Nah, itu adalah dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Oh baik Ibu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan ini ya, acuan Ibu ya Bu. Ya. Selanjutnya Bu, area pengembangan yang akan dicapai atau hendak dicapai apa saja areanya? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai yaitu pengetahuan dan keterampilan ya pada mata pelajaran IPAS pada materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Gitu. Oh iya Bu. Baik, yang ketiga Bu, strategi yang dipersiapkan atau rancangan apa yang nantinya akan Ibu lakukan untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas? Untuk strategi yang dipersiapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, pembagian kelompok sesuai kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya, model pembelajaran cooperative learning, metode diskusi kelompok dan penugasan, mungkin hanya itu. Oh baik Ibu ya, luar biasa Bu itu. Dan selanjutnya Bu, media apa yang nantinya akan Ibu gunakan untuk melaksanakan pembelajaran? Untuk media yang akan digunakan itu menggunakan buku ya, yang paling utama buku, terus gambar, selanjutnya LKPD. Ya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu untuk pembelajaran tersebut? Pelaksanaannya mungkin nanti sesuai jadwal yang sudah ditentukan di kelas. Ya Bu, baik Bu. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita gitu hari ini Bu? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya mendapatkan pengetahuan dan ilmu dalam merancang pembelajaran agar lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Oh, alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu adanya percakapan lah di antara kita ya, persiapan observasi gitu, untuk mempersiapkan observasi, bagaimana perasaannya Bu setelah kita melaksanakan pra-observasi ini Bu? Perasaannya alhamdulillah ya, saya sangat senang sekali karena bisa sharing dan berbagi pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran untuk lebih baik lagi. Baik Ibu, mungkin itu saja yang ditanyakan Bu, dan tentunya ini sebagai pra-observasi ataupun persiapan Ibu saat nantinya akan melaksanakan pembelajaran. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat atau memantau, mengamati Ibu saat melaksanakan pembelajaran, dan nanti yang terakhir akan melaksanakan pasca observasi, yaitu akan didampingi oleh pengajar praktik dari Kabupaten Sukabumi. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Sama-sama. Sampai bertemu kembali di nanti observasi. Oke, terima kasih Bu. Fokus dalam belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riki Nurjaman, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, di mana saya akan melaksanakan rangkaian supervisi akademik berbasis coaching di bagian pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yakni Ibu Leni Nur Komalasari, dan saya ditemani juga dengan Bapak Dodi Hermanto sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Assalamualaikum Bapak, mohon izin untuk melaksanakan rangkaian supervisi akademik berbasis coaching ini di bagian pasca observasi dengan Ibu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ibu, setelah kita melaksanakan observasi kelas nih kemarin nih, sekarang kita sudah masuk ke bagian pasca observasi di bagian rangkaian supervisi akademik ini. Di bagian pasca observasi ini ada beberapa hal yang akan saya ajukan atau yang akan saya pertanyakan ke Ibu terkait dengan apa yang sudah Ibu laksanakan di pembelajaran observasi kelas, Bu. Dimana di sini saya tidak ada maksud untuk mengajari Ibu ataupun diri saya tidak menjadi guru Ibu di sini, tapi kita akan sharing, kita akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dan evaluasi diri kita, refleksi diri kita agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi Ibu. Baik Ibu, di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas Bu? Kan biasanya Ibu itu seperti biasa gitu, nggak dilihatin gitu sama orang lain. Sekarang saat saya berada di sana sebagai observer, bagaimana sih perasaan Ibu gitu? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang sekali Iya. diobservasi Bapak. Iya. Ada rasa tegangnya juga ya. Iya, iya Bu. Pertama, selama saya mengajar diobservasi sama Bapak. Oh iya, iya baik Ibu. Ada tegangnya tapi ada rasa senangnya juga ya Bu ya. Saya bisa dilihat cara mengajar saya bagaimana. Baik Bu. Selanjutnya Bu, area pengembangan apa boleh diceritakan kembali? Area pengembangan apa yang Ibu harapkan nih? Sebelumnya kan Ibu membuat suatu program nih sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Terus apa saja sih tahapan-tahapan atau strategi apa yang Ibu lakukan sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas gitu? Area pengembangannya apa sih? Boleh diceritakan kembali gitu? Untuk area pengembangannya, saya melakukan pembelajaran dengan sikap saling menghargai dan bekerjasama yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Pengetahuan dan keterampilan juga, Iya. serta pembelajaran yang memfokuskan kepada diferensiasi sosial. Oh iya, iya. Untuk tahapannya mungkin saya sudah menyiapkan pertama program pembelajaran, Iya. modul ajar serta media pembelajaran yang akan digunakan. Oh iya. Seperti itu. Oke, oke. Jadi ada area pengembangan yang Ibu harapkan ya, berkaitan dengan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan Ibu juga membuat suatu perancangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran, yakni membuat RPP ya Bu ya, dengan menyiapkan media pembelajaran seperti itu. Baik Ibu, sekarang sejauh mana sih Ibu telah melakukan atau tadi berkaitan dengan area pengembangannya nih, berkaitan 3 tadi. Apakah area pengembangan tersebut itu menurut Ibu sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki seperti itu? Kalau menurut saya masih perlu perbaikan ya Pak, karena baru mencapai 70%. Iya, 70%. Karena di kelas itu suasana juga belum kondusif. Iya. Karena terlalu banyak siswa dan juga siswanya juga masih banyak yang kurang aktif untuk seperti itu. Iya, iya. Jadi masih ditemukan hambatan ya Bu ya, tantangan saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu. Kira-kira apa sih yang paling muncul nih saat Ibu melaksanakan pembelajaran? Tantangan apa, hambatan apa yang paling muncul nih yang Ibu rasakan atau yang Ibu lihat saat Ibu mengajar di kelas? Banyak sekali sebenarnya hambatannya ya, Iya. terutama itu karena jumlah siswa Iya. yang terlalu banyak, karena di sini jumlahnya hampir 54 siswa. Iya, 54 siswa. Ya. Baik. Terus juga anak-anaknya juga yang masih ada yang kurang aktif, itu. Terus media pembelajaran juga yang masih belum lengkap. Oh iya, iya, iya. Oke, baik Bu. Itu kan suatu hambatan ya menurut Ibu ya. Sekarang menurut Ibu idealnya seperti apa sih pembelajaran yang aktif itu, pembelajaran yang memotivasi siswa seperti itu, terus pembelajaran yang kondusif itu seperti apa sih idealnya menurut Ibu?
Kalau menurut saya idealnya mungkin jumlah siswanya harus lebih sedikit dari Ya, itu, yang mungkin oke, 28. oke. Jadi kan maksimalnya 28 ya untuk siswa per kelas itu. Iya. Terus juga untuk media pembelajaran juga harus lebih lengkap. Iya. mungkin, gitu. Strategi pembelajaran juga harus bervariasi. Ya, terus siswanya tidak jenuh dan menyenangkan saat pembelajaran. Itu ya. Seperti itu. Tadi kan Ibu sudah bilang nih bahwa kalau kita lihat baru 70% nih ya. Kalau saya skala di 0 sampai 100% misalnya. Ibu tadi posisinya ada di 70%. Ibu ada keinginan nggak untuk meningkatkan gitu ke berapa persen gitu? Ada nggak? Ada ya. Ya. Kira-kira ke berapa persen tuh kira-kira? Ya harus 100%. Oh, 100%. Ya. Iya, harusnya kan harus 100% Oke. maksimalnya gitu ya. Tadi Ibu kan di sana ada beberapa hambatan nih. Tentunya kalau ada hambatan tentunya kita juga ada solusi nih. Kira-kira Ibu ada gambaran nggak apa yang akan Ibu lakukan gitu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ada nggak? Ada gambaran nggak gitu? Ya. Ya, mungkin saya harus lebih meningkatkan lagi meningkatkan. cara menyampaikan pembelajarannya Iya. sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus juga harus menggunakan media pembelajaran yang lengkap. Strategi atau media pembelajaran juga harus bervariatif ya, sehingga siswa tidak jenuh dan tidak monoton dalam kelas itu. Oh iya. Jadi adanya media pembelajaran yang variatif ya, sehingga harus yang benda yang konkret. benda-benda yang Siswa konkret bisa melihat, mendengar, termotivasi ya belajarnya ya si anak. Oke Bu, iya. Tadi kan ada gambaran nih, oh saya itu harus menerapkan seperti ini gitu. Rencananya penerapannya seperti apa sih gitu? Rencana penerapannya untuk penerapan di kelasnya itu seperti apa sih Ibu gitu? Rencananya, iya. Rencananya? Iya rencananya gitu. Untuk rencananya mungkin minggu-minggu sekarang ya Iya. rencananya. Tetapi saya juga harus lebih banyak belajar lagi ya. Iya. Harus lebih bagaimana ya? Ya harus lebih banyak bagaimana cara Enggak, rencana solusi kan tadi ada gambaran nih. Oh, saya itu harus menggunakan media pembelajaran. Terus harus menggunakan media yang bervariatif lah. Cara pengaplikasiannya bagaimana gitu? Penggunaannya gitu saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu. Rencananya seperti apa sih gitu? Menggunakan media apa gitu? ya mungkin menggunakan media yang Seperti apa PPT gitu. Oh, iya. Oke. LKPD. Oh, LKPD, iya betul Bu. Terus Jadi juga berkelompok mungkin ya. pembelajaran Jadi berkelompok. harus bervariasi gitu ya. Tidak individu terus, tidak cara berkelompok juga. Oke, ya. Jadi adanya media yang menarik lah intinya ya. Jadi adanya pembagian kelompok LKPD ya supaya si anak lebih aktif juga. Seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Baik Bu, sekarang kira-kira ada nggak kalau perencanaan tersebut Ibu lakukan nih misalnya, kira-kira kapan sih Ibu akan melakukan rencana tersebut gitu? Kapan akan diterapkan gitu, mulai dilakukan gitu di kelas? Mungkin dengan minggu-minggu ini ya akan diterapkannya. Tapi saya juga harus lebih banyak belajar lagi bagaimana cara untuk menerapkan kepada siswa supaya siswa itu lebih aktif, lebih kreatif lagi dalam belajarnya, lebih menyenangkan, seperti itu. Tadi kan sudah mulai ini nih mau diterapkan nih minggu depan atau secepatnya ya, secepatnya ya seperti itu ya. Baik Bu. Adakah komitmen atau tanggung jawab yang bisa Ibu lakukan atau memperkuat Ibu? Misalnya Ibu itu perlu bantuan siapa nih saat melakukan rencana tersebut gitu? Siapa? Oh, rekan kerja. Ya. Siapa tuh di sana yang bisa membantu atau memperkuat komitmen Ibu? Siapa? Kepala sekolah misalnya? Oh, ya. Teman sejawat. Atau rekan sejawat ya. Oke. Ya. Ya, jadi intinya akan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Secepatnya, insya Allah. Ya. Baik Bu, semoga terrealisasi lah intinya ya, bisa berjalan dengan lancar, apa yang diharapkan Ibu itu bisa terwujud gitu ya Bu ya. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan supervisi akademik ini ataupun Ibu saat melaksanakan pasca observasi nih? Dan apa sih yang sudah Ibu dapatkan gitu dari percakapan ini, apa yang sudah didapatkan oleh Ibu sama perasaannya gitu? Perasaannya alhamdulillah senang sekali ya. Iya. Karena banyak teman-teman mungkin ya. Iya.
banyak kekurangan saya bagaimana gitu udah diketahui kekurangan saya bagaimana cara mengajar. Juga juga bisa sharing ya. Tambah pengalaman juga bagi saya juga ya. Gitu. Oke Bu ya. Lumayan mantap, luar biasa Ibu rencananya. Pokoknya saya doakanlah semoga terrealisasi, berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Amin. Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dodi Harmanto sebagai pengajar praktik yang mungkin akan memberikan tanggapan dan umpan balik terkait dengan apa yang sudah kami laksanakan di bagian pasca observasi dan di bagian observasi kelas. Kepada Bapak Dodi saya persilahkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Sejauh ini secara garis besar sudah sangat baik untuk pasca praobservasi. Iya. Untuk praobservasi yang dikemukakan oleh observer, Iya. observer pada praobservasi sudah dilakukan pada observasi yang saya tangkap tadi akan menggunakan media buku, kemudian gambar dan KPD semua sudah terlaksana. Kemudian di pasca observasi juga ada hambatan, ada tantangan, kemudian juga menyampaikan solusi yang sejauh ini dari kemudian tadi observer juga sudah melaksanakan, maksudnya mengemukakan menjadi solusinya itu sudah sangat baik sekali. Saya yakin mudah-mudahan ke depan apa yang akan dilakukan observer bisa terlaksana dan apa yang dilakukan seperti ini bisa terus dilakukan. Karena mungkin kalau kita Ibu melakukan tadi kolaborasi dengan guru lain akan mendapat pencerahan lagi. Dengan Pak Riki mungkin ada pencerahan sedikit, kemudian dengan guru lain ada pencerahan sedikit, karena ada kemungkinan tiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Jadi ketika kita menanyakan tadi untuk media yang konkret, media yang konkret itu contohnya seperti apa Bu? Mungkin dengan gambar. Kalau yang konkret itu real, yang nyata ya. yang nyata contohnya apa Bu? Contohnya kalau misalnya kita Nanti tentang tumbuhan nih. misalnya di bawah akarnya gitu, bagian tumbuhan gitu di bawah. Ya. Kalau misalkan itu kalau sulit, sekarang mungkin sudah canggih. Menggunakan apa coba Bu? Media. Lebih real. Mereka Menggunakan media YouTube, video. tapi sejauh ini sudah luar biasa. Ibu juga bisa mengungkapkan apa yang menjadi kekurangannya dan menjadi ada solusinya. Cukup itu terima kasih Pak Riki. Iya. Terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapannya Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk rangkaian supervisi akademik berbasis coaching sudah dilaksanakan mulai dari pra-observasi, observasi kelas sampai hari ini yakni pasca observasi, dan tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Leni Markomalasari sebagai rekan saya saat melaksanakan supervisi akademik, dan saya juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dodi Harmanto sebagai pengajar praktik yang selalu mendampingi, yang selalu membimbing dan mengarahkan sehingga supervisi akademik ini berjalan dengan lancar. Saya tutup kegiatan supervisi akademik observasi ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.